Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali dikumpulkan untuk mempelajari akan kebenaran firman Tuhan melalui materi yang telah disiapkan sehubungan dengan pekan doa penata layanan. Kiranya Tuhan boleh menolong, membantu kami malam hari ini boleh mendapatkan satu ajakan Tuhan dan anjuran Tuhan untuk boleh dihidupkan dalam hidup kami, yang mana melalui penata layanan tubuh akan menolong kami boleh menjadi perkenanan dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah tiba pada hari yang keempat dari sesi pekan doa penata layanan. Dan sebelumnya, pertama-tama saya mengucap syukur untuk satu kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi untuk boleh melayani jemaat Tuhan di Bintaro. Terima kasih Ibu Ina untuk ajakannya, Bapak Yohanes yang boleh menunjuk kami untuk boleh ambil bagian dan kiranya boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Saya tidak tahu seberapa yang boleh mungkin saya kenal atau mungkin ada yang mengenal saya, tapi biarlah malam hari ini kita berkonsentrasi bukan pada diri saya tetapi kepada firman Tuhan. Baik, judul pelajaran di hari yang keempat adalah mengembangkan kebiasaan kesehatan yang berkelanjutan. Ya, jika kita melihat sekitar kita, ini fakta, sebuah kenyataan bahwa banyak orang yang menderita karena mengembangkan kebiasaan yang tidak sehat. Satu kasus yang diangkat oleh penulis di dalam materi pelajaran ini atau pekan doa ini adalah tentang diabetes tipe 2. Ini adalah penyakit genetik, di mana didapati bahwa oleh karena mengalami overweight atau kelebihan berat badan, maka berat badan ini melebihi yang dapat ditanggung oleh lutut seseorang. Dan akibat dari diabetes ini bisa menimbulkan atau menyebabkan kebutaan, dibarengi juga dengan hipertensi, darah tinggi, ya, tekanan darah tinggi, ya. Jadi tidak hanya itu juga, terkadang ini secara otomatis selalu saling mengikuti, ada diabetes, ada hipertensi dan juga kolesterol. Dan apa yang akan terjadi kepada orang yang gula darahnya itu sudah tinggi, maka dia akan selalu suntik insulin, suntik dan suntik. Jika demikian, maka saudara bisa membayangkan seperti apa jadinya kehidupan seseorang yang kemudian telah mengalami atau menderita penyakit seperti ini. Ini hanya sebuah contoh. Jika dengan penyakit-penyakit yang lain, saudara bisa lihat bagaimana, apalagi komplikasi, bagaimana itu menjadi sebuah beban di dalam kehidupan. Khususnya berbicara tentang diabetes, itu adalah penyakit genetik, ya, bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mungkin dua hal. Yang pertama adalah menyesuaikan pengobatannya. Saudara, untuk sembuh dari diabetes itu bisa berbulan-bulan terapinya dan menunggu komplikasi lebih lanjut jika kemudian gagal untuk bisa disembuhkan, ya, dengan seperti ada serangan jantung, stroke, gagal ginjal atau amputasi, bahwa si penderita ditakdirkan untuk menanggung beban berat ini selama sisa kehidupannya. Seperti itu yang akan terjadi. Ataukah memilih untuk memberitahu si penderita bahwa ada rencana Tuhan untuk tubuh kita untuk menjadi sehat dan dapat menghindari atau menghindarkan akan kebutuhan-kebutuhan mengkonsumsi obat
dan akhirnya menguranginya itu secara signifikan. Dan tentunya kita akan memilih yang kedua, ya. Kalau memang itu ada rencana Tuhan dan kemudian itu hal yang ada harapan di baliknya, maka kita akan lebih memilih untuk poin yang kedua. Nah, seperti apakah rencana Tuhan bagi kita? Tentunya kita harus kembali kepada desain Allah, di mana pada waktu penciptaan, ketika Tuhan berfirman di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Kita bisa melihat anjuran kitab suci di sini, apa yang telah didesain oleh Tuhan adalah pola makan vegetarian total tanpa pengolahan yang kompleks, seperti lebih khusus adalah mengkonsumsi lemak. Dan ini adalah hal yang luar biasa, bahwa diet bebas minyak yang diterapkan kepada para penderita diabetes itu terbukti didasarkan pada ilmu pengetahuan bahwa itu cukup signifikan memberikan penyembuhan kepada mereka. Saya ingin menampilkan beberapa penelitian yang bisa saja menolong kita untuk mengerti akan kondisi ini. Penelitian yang pertama, seperti yang penulis sampaikan, di Universitas Kentucky pada tahun 1973, Dr. James Anderson memberikan kepada individu seorang yang bertubuh kurus dan sehat, yaitu yang dia berikan adalah 1 pon gula per hari dengan hanya 5% kalorinya berasal dari lemak. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah 11 minggu, mereka tidak menemukan 1 pun penderita diabetes atau pradiabetes di antara subjek penelitian. Namun, ketika subjek penelitian ini dijalani dengan diet tinggi lemak, ya, 65% kalori dari lemak, dalam waktu kurang 2 minggu, diet tersebut langsung memicu keadaan tiba ke pradiabetes. Saudara bisa melihat ini cukup signifikan. Jadi, seperti apa sebetulnya metabolisme tubuh kita itu terjadi dan bereaksi. Jadi, di saat mana kita mengkonsumsi karbohidrat, maka gula dalam darah itu meningkat. Dan akibatnya pankreas merasakan hal ini dan kemudian melepaskan insulin yang bisa sebutkan kunci yang berpindah ke reseptor insulin di sel atau lubang kunci. Jadi dia akan, dan kemudian kunci atau insulin ini membuka pintu agar gula ini masuk ke dalam sel. Kemudian memungkinkan setelah gula ini masuk, dan itu akhirnya kemudian digunakan oleh tubuh. Ketika lemak tertentu dikonsumsi, lemak tersebut menutup lubang kunci tadi dan mencegah insulin membuka pintu gula itu kembali. Dan apa yang terjadi, dampaknya disebut adalah resistensi insulin. Pankreas awalnya mengatasi hal ini dengan melepaskan lebih banyak insulin. Namun pada akhirnya pankreas menjadi lemah sehingga tidak mampu mengatasi resistensi yang terjadi. Gula darah pun akhirnya naik ke tingkat pradiabetes dan kemudian menjadi statusnya diabetes. Nah, saudara bisa lihat bagaimana itu bisa terjadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat dan kemudian disertai dengan lemak.
Nah, kemudian ada penelitian yang kedua yang menunjukkan, ini penelitian yang terbaru, bahwa lemak teroksidasi adalah yang menyebabkan untuk kasus ini, masalah ini, ya. Boleh saya sebutkan di sini ada minyak zaitun yang diekstrak tanpa disertai antioksidan dari buah zaitun dan kemudian terkena udara. Hal ini memberikan makna baru, arti baru kepada apa yang Ellen White sebutkan di dalam buku Counsels on Diet and Foods, ya, halaman 350, bahwa minyak seperti yang dimakan dalam buah zaitun jauh lebih disukai daripada minyak atau lemak hewan. Apa maksudnya di sini? Kata lain, ada lemak-lemak yang alami yang seharusnya itu kita konsumsi. Jika kita menggunakan lemak yang, apalagi lemak jenuh, ya, itu sudah kompleks, itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan sakit atau kita mengalami penyakit. Seperti lemak nabati ini, dalam keadaan alami, saudara boleh temukan saat mana saudara mengkonsumsi akan kacang-kacangan, biji-bijian, zaitun, ya, minyak zaitun. Jadi paling bagus untuk menuangkan minyak zaitun di makanan. Dan alpukat. Alpukat ini lemak yang terbaik yang Tuhan siapkan. Dan mereka ini semua, jenis-jenis ini tidak teroksidasi. Kemudian ada penelitian yang ketiga. Ini dilakukan atau diteliti kepada mahasiswa kedokteran pada tahun 1927 oleh Dr. James dan Shirley Sweeney, ya. Dia berpikir bahwa penyakit diabetes ini dapat terjadi dengan cara merubah pola makan. Dan seperti apa dia lakukan dalam penelitian ini? Pasangan ini memberikan mereka diet tinggi karbohidrat dengan gula, permen, kue kering, roti putih, sirup, kentang panggang, pisang, nasi, dan oatmeal. Dan sudah tahu apa yang terjadi setelah 2 hari berikutnya? Tes toleransi glukosa tidak menunjukkan adanya diabetes atau pradiabetes. Maksudnya diabetes dan pradiabetes adalah diabetes ada ukuran tertentu, tetapi pradiabetes adalah gejala-gejala yang sudah merujuk bahwa saya akan mendapatkan penyakit diabetes. Kemudian kepada kelompok yang lain, kelompok mahasiswa yang lain, diberi diet tinggi lemak. Tadi karbohidrat, ini lemak berupa minyak zaitun, mentega, mayonaise, ya, terbuat dari kuning telur, dan krim. Ya, orang barat suka pakai krim, ya, 20% selama 2 hari. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Tes toleransi glukosa pada 4 diantaranya menunjukkan pradiabetes dan 2 lainnya berada pada kisaran diabetes. Saudara lihat, karbohidrat akan mengkonsumsi karbohidrat itu cukup rawan, tetapi ketika ditambah dengan lemak, maka itu akan semakin meningkat lebih cepat untuk mendapatkan penyakit ini. Penelitian ini adalah salah satu penelitian pertama yang menunjukkan bahwa glukosa darah tinggi terjadi sebagai respon terhadap peningkatan jumlah lemak dan karbohidrat dalam makanan, dan bukan hanya karbohidrat saja. Resistensi insulin yang tadi disebutkan itu merupakan faktor risiko tidak hanya terhadap pradiabetes atau diabetes tipe 2, tapi juga akhirnya akan terjadi obesitas, hipertensi, dan juga tentunya kolesterol, ya, peningkatan trigliserida atau lemak dalam darah. Gula dalam darah, lemak dalam darah, saudara lihat akan semakin tinggi. Setiap pasien dengan 3
dengan 3 atau lebih dari karakteristik ini akan didiagnosa menderita sindrom resistensi insulin. Jadi produksi insulin yang tinggi dari pankreas dapat menjaga gula darah puasa di bawah kisaran diabetes selama bertahun-tahun. Namun perlu diingat, jadi pankreas ini luar biasa. Dia bekerja dengan maksimal untuk bisa meminimais dampak-dampaknya. Tapi saudara, ada batasnya. Jadi ketika bertahun-tahun dia capek, maka ini harus dibayar dengan mahal. Penumpukan lemak, terutama di dalam dan di sekitar organ dalam. Dan sudah tahu, karena insulin ini ekstra meningkatkan hasilnya adalah penyimpanan lemak dan mengurangi pembakaran lemak. Hal ini seringkali juga menyebabkan penyakit hati berlemak. Sudah tahu mungkin penyakit LEV. Jadi minyak itu akhirnya membungkus hati, dan hati yang adalah merupakan satpam penjaga untuk masuknya segala macam termasuk penyakit tentunya. Saudara lihat, dia tidak bisa berfungsi dengan baik, dan juga ada obesitas perut, dan itu luar biasa bagaimana kalau kita membiasakan terus-menerus dengan pola hidup yang tidak baik. Baik, jadi diet bebas minyak ya yang dianjurkan di dalam Kejadian 1 ayat 29, di mana kita sebaiknya mengkonsumsi apa adanya ketika buah itu kita dapat, baik buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Maka diet ini dapat menurunkan resistensi insulin, sehingga menurunkan kadar insulin dan penurunan berat badan. Jangan salah saudara, menurunnya berat badan itu akan memberikan efektivitas yang lebih baik untuk saudara, akan lebih cepat untuk sembuh. Terkadang kelihatan kurang proporsional jika berbadan kurus ya, tetapi sebetulnya itu paling menyenangkan. Orang pribadi itu akan menjadi lebih sehat. Penurunan berat badan yang normal adalah sebesar 1-2 pon per minggu yang dapat terjadi jika terdapat tingkat metabolisme yang sehat. Selain itu, melewatkan makan malam, ini saudara yang sering dikenal dengan intermittent ya, tanpa mengurangi total kalori harian akan meningkatkan waktu antara jam makan ketika terjadi pembakaran lemak, sehingga menghasilkan penurunan berat badan yang lebih stabil dan penurunan timbunan lemak di dalam hati. Jadi saudara, di sini pelajaran kita menganjurkan hendaklah kita boleh memilih dengan bijaksana, memilih biji-bijian ya, beras, kunia, millet dan yang lainnya. Kemudian memilih juga kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang polong, lentil, buncis dan semacam varian-varian lainnya yang tumbuh secara yang banyak di antara kita, untuk kita boleh jadikan itu makanan pokok kita. Dan kemudian penuhi pola makan kita dengan menambah buah-buahan dan juga sayuran di dalamnya. Satu pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita, dapatkah kita melakukan anjuran ini? Ketika Tuhan buat itu, seharusnya sepantasnya bisa. Saya tidak tahu Adam dan Hawa apakah mereka mengeluh, dan saya yakin bahwa itulah menu yang mereka tahu dan itu yang mereka lakukan. Pada kenyataan ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita sudah mengenal es krim, kita mengenal junk food ya, dan itu sudah hal yang biasa. Jika kita akan kembali ke pola awal di mana kita mungkin tidak terbiasa, belum diperkenalkan lebih awal ya, maka itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Roma pasal 7 ayat 22-23, sebab di dalam batinku aku suka
Aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku atau hukum pikiran yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi saudara, pikiran dan kemauan, pikiran, kemauan itu kontras. Kita pingin untuk sehat, kita udah tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada yang berjuang untuk kemudian melawan dari akal sehat kita ini. Dan ayat 24 Paulus katakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi jika kita baca ini, berarti tidak ada harapan dong, tidak. Tapi saudara, Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ayat ini memberikan harapan walaupun kondisi kita seperti itu. Dan jika kita baca ayat satu lagi di dalam Roma pasal 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang boleh kita dapatkan dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Paulus di sini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa jika Roh Kudus ini kita bisa percaya, kita yakin, sama seperti halnya kita yakin, kita beriman bahwa kita diselamatkan. Sama halnya dengan kondisi ini, bahwa ketika ada kemauan, pikiran, akal budi kita memikirkan dan mempertimbangkan serta mendesak untuk melakukan sesuatu, kita tetap berada dalam satu pengendalian di dalam disebutkan hukum dosa tadi, tetapi dengan adanya dalam tulisan kita, dalam teks kita, hukum roh atau kuasa, kekuatan roh yang ketiga, kekuatan yang ketiga disebutkan di sini bahwa itu akan menjadi penolong. Oknum kealahan itu akan bekerja menolong kita untuk bisa mengatasi akan kelemahan-kelemahan tubuh kita. Jadi ini merupakan sebuah kabar baik. Satu studi yang terakhir yang boleh saya sampaikan, 2 tahun setelah studi JAMA, JAMA, maka yang tadi, maka seorang yang bernama Susan Gregory, dia meluncurkan blog The Daniel Cure untuk membantu orang-orang berjalan lebih dekat dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Seperti apa yang dianjurkan? Sama seperti dengan kebiasaan Daniel. Di dalam Daniel 1 ayat 12 disebutkan bahwa ketika mereka meminta kalau bisa hanya makan pola makan vegetarian saja yang disajikan kepada mereka, maka dianjurkan itu juga oleh Susan Gregory untuk boleh diterapkan. Tapi tidak hanya dengan pola makan diet tanpa minyak yang disarankan oleh Kejadian dan juga oleh Daniel. Daniel pasal 6 ayat 10 kita dapati bahwa Daniel adalah seorang pendoa, Dia adalah man of prayer dan dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kata lain bahwa mengadakan renungan pagi 15 menit saja, ini yang dianjurkan oleh Susan Gregory. Jadi selama 21 hari, maka itu akan menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan. Dan seorang yang bernama Rick, dia juga adalah seorang peneliti, ketika dia mencoba menerapkan ini, maka
dia temukan ada hal yang signifikan ketika menambahkan renungan pagi di dalam kebiasaan rutin dalam 21 hari ini. Dia sebutkan begini, kepatuhan terhadap diet dalam 3 bulan meningkat dari 5/10 tanpa renungan menjadi 8,5/10 dengan mengadakan renungan. Dalam 3 bulan, sudah lihat, tanpa renungan 5/10, berarti dalam pencapaian itu baru separuh. Tetapi ketika ditambah dengan renungan, meditasi, berdoa, saudara lihat, dia jauh lebih cepat melesat. Dan dalam penelitian 6 bulan, naik dari 4/10 ya menjadi 8/10. Jadi kita lihat kepatuhan berlipat ganda dengan meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Tentunya didukung juga oleh pasangan suami kita, ya, suami atau pasangan istri kita yang gigih. Maka untuk menjalani pola makan vegetarian total berbasis pada tumbuhan, ini dapat dilakukan secara intensif dan memberikan pengaruh dampak yang positif. Nah, pada kesempatan ini saya ingin untuk mengajak kita, karena ini pekan doa. Pekan doa tidak hanya berbicara talenta, waktu, ya, harta, pengaruh, dan lingkungan, tapi juga berbicara mengenai tubuh yang menyangkut dengan kesehatan. Apakah saudara mempertimbangkan malam hari ini ketika kita mendengarkan pelajaran ini? Perlunya mengubah kebiasaan baru yang sehat. Oh, perlu. Ya, sangat perlu. Apakah saudara ingin menjadi penata layan yang lebih baik bagi tubuh saudara? Oh, tentunya kita mau. Jangan lupa, kita hanya bisa oleh karena ada Roh Kudus yang bekerja menolong kita, memotivasi kita, menguatkan kita, dan boleh bekerja itu dengan baik. Ada beberapa hal yang boleh saya bagikan pada malam hari ini berdasarkan dengan teks yang ada dari materi. Pertama, pertimbangkan untuk menerapkan pola makan yang kaya akan makanan nabati seperti gandum, ya, atau ya pada umumnya biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-mayuran. Ya. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan minyak, daging, produk susu, dairy, dan makanan ultra olahan yang ditambah dengan gula. Dengan sendiri hindari juga gula. Kemudian yang ketiga, ingatlah untuk memasukkan dan mengintegrasikan unsur-unsur lain dari gaya hidup sehat. Tidak hanya berfokus pada satu masalah atau gejala kesehatan. Ingat, tidak hanya dari pola makan, tentunya berolahraga, ya, sinar matahari, dan unsur-unsur yang lain yang boleh menolong kita mendapatkan, memaksimalkan hidup yang sehat. Kemudian yang keempat, pastikan kebiasaan baru itu, ya, sederhana, tidak rumit, mudah diakses, praktis untuk bisa diterapkan. Terkadang muluk-muluk, wah harus ini, ternyata saudara sulit, akhirnya kita menyerah. Buat itu simple dan bisa toleran, ya, dengan toleransi, tapi itu ada signifikan untuk menuju kepada hal yang positif, ada yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang terpenting dari studi tadi, yang bagian terakhir saya sampaikan, saudara dapat menemukan kekuatan untuk mentaatinya dengan membuat, jangan lupa, renungan pagi, bisa ditambah juga tentunya dengan renungan malam, meditasi pribadi, doa, ya, lebih mempertebal, menguatkan iman kita dekat kepada Tuhan, karena dari sanalah kekuatan serta bimbingan dari Roh Kudus itu akan kita dapatkan untuk kita berubah.
Demikianlah untuk materi pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Ingat, penata layanan tubuh Tuhan mau agar kita boleh sehat. Karena itu kembangkanlah kebiasaan yang baik, yang positif, yang sehat untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.